Jadi ketika kami sekarang membongkar kesalahan ustadz-ustadz kalian, menyalahkan ustadz kalian, bukan menyalahkan, memang salah. Ketika membongkar kengawuran mereka, menyalahkan, merendahkan, bukan karena memang mereka sudah rendah, Mas. Tidak perlu direndahkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam amma ba'du. Semuanya yang nonton video ini, saya tak lupa untuk mendoakan kalian semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki, kesehatan pada teman-teman semuanya. Amin. Allahumma amin. Ini gimana ya dari orang-orang Wahabi ini? Ketika banyak orang-orang aswaja, santri-santri aswaja, kus-kus aswaja, ustadz-ustadz aswaja yang dengan gigih mengkanter pemahaman mereka, membongkar kengauran dan kesalahan ustadz-ustadz, doktor-doktor, profesor mereka. Tapi malah kami dituduh memburukkanlah, menjelek-jelekkanlah, merendahkanlah. Gini ya, perlu dipahami dulu seperti ini, Mas. Yang komentar banyak ya, nggak usah saya screenshot, banyak beberapa kali baik di FB atau di YouTube itu banyak yang komentar. Jadi kami itu sukanya memburuk-burukkan, menjelek-jelekkan, merendahkan ustadz-ustadz salafi, ustadz sunnah. Katanya seperti itu. Oke, ini akan Mas begini ya. Sesuatu yang sudah buruk tidak perlu diburukkan lagi, Mas. Tahsilul hasil itu namanya. Sesuatu yang sudah rendah tidak perlu direndahkan. Sesuatu yang sudah hina tidak perlu dihinakan lagi. Ngapain? Memburukkan barang yang buruk terus yang namanya memburukkan, menjelekkan dan merendahkan itu berbeda. Contohnya, ada orang yang bagus, baik, kemudian kita citrakan buruk, itu namanya memburukkan atau menjelekkan. Orangnya tinggi, tapi kita rendahkan. Berbeda ya, Mas. Dengan memang orangnya buruk, dengan memang orangnya rendah, dengan memang orangnya yang di bawah hina, dengan dihinakan atau menghina, mengolok-ngolok begitu. Menyalahkan ustadz-ustadz Wahabi. Yang namanya menyalahkan kalau memang salah mau apa lagi, Mas? Ya memang salah ustadz-ustadz kalian itu. Yang kami komentari adalah pernyataan ustadz kalian, doktor kalian, profesor kalian, kesalahannya, kengawurannya, dan keamburadulannya begitu, Mas. Ya. Kemudian sebenarnya perlu Anda berpikir ulang, jangan main pelayan victim. Kenapa kami lakukan seperti ini? Kenapa sekarang orang-orang aswaja banyak tampil di media sosial? Ya, kenapa? Bukan perlu uang, Mas. Mereka itu banyak disibukkan dengan ngajar seperti Kusani Oye itu. Kusani itu masih ada di lembaga pesantren. Beliau itu sebagai ketua LBM di sana yang membawahi ribuan santri. Bukan ada kerjaan. Cuman ikut terpanggil karena kalian itu awalnya ustadz kalian, profesor kalian yang awalnya menyalah-nyalahkan kami. Ingat dulu Pak Dr. Firanda sampai menyebutkan kitab yang dikarang oleh Said Muhammad Alawi Al-Maliki bahwa pemikiran ini adalah pemikiran yang syirik. Ingat itu. Dr. Zainal Abidin LCMM juga menyebutkan bahwa eh, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ini sebagai gembong bid'ah yang paling jegek di tanah Arab katanya. Itu apa-apaan mereka. Malik Al-Asari juga menyatakan apa? Kiai-kiai di pesantren mengajarkan kesyirikan. Syafiq Risa Basalama Pak Dokter ini juga menganggap bahwa eh, zikir, puji-pujian setelah adzan menunggu iqamah ini dianggap nyanyi-nyanyian di masjid. Jadi mereka ndak dulu itu mereka ndak pandai untuk menjaga lisannya dulu, Mas. Semua amalia kami disesatkan yang berbeda dengan mereka. Semua tokoh kami dianggap sirik. Tokoh kami dianggap sirik. Bahkan Zainal Abidin menyatakan apa dengan tegas. Videonya masih ada, rekam digitalnya masih ada jejaknya ini, Mas.
Zainal Abidin mengatakan bahwa aswaja asli ujangan jahiliyah. Bahkan ada yang mengatakan aswaja asli warisan jahiliyah, warisan Jawa dan macam-macam sebagainya. Jadi ketika kami sekarang membongkar kesalahan ustadz-ustadz kalian, menyalahkan ustadz kalian, bukan menyalahkan, memang salah. Ketika membongkar kengauran mereka, menyalahkan, merendahkan, bukan karena memang mereka sudah rendah, Mas. Tidak perlu direndahkan lagi, ya. Contohnya rukun wudhu ada dua. Dia sudah rendah seperti itu. Contohnya najis membatalkan wudhu. Dia sudah rendah, tidak usah direndahkan lagi seperti itu. Ungkapkan saja bahwa itu keliru, biar orang paham. Orang awam ini. Paham, Mas?